Baik, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengaplikasian fungsi boolean pada keadaan don't care. Nah, pada intinya pada keadaan don't care ini adalah kondisi di mana nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya nilai 1 atau 0 dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Nah, contohnya pada perancangan rangkaian digital untuk memperagakan angka desimal 0 sampai 9. Nah, jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan angka desimal 0 sampai 9 itu adalah 4 bit. Nah, jadi rangkaian hanya menerima masukan 4 bit. Namun tidak semuanya kombinasi 4 biner itu dipakai. Nah, kalau dari tabel ini kita lihat kan ini jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan angka desimal 0 sampai 9 itu 4 bit. 4 bit. Nah, tetapi di sini sebenarnya kan adalah tidak dipergunakan. Yang ini tidak dipergunakan untuk merepresentasikan angka desimal, diabaikan. Kenapa? Karena nilai desimalnya melebihi jumlah angka desimal yang ada, hanya 10 buah, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai 9. Dengan demikian nilai fungsi untuk 6 kombinasi ini 6 kombinasi ini itu dinyatakan sebagai X seperti ini ya. Jadi kalau yang lainnya itu 0, dia dinyatakan sebagai bilangan desimal. Kalau khusus untuk itu dia dinyatakan sebagai 1. Nah, dengan menyederhanakan peta Carnot yang mengandung don't care, ada 2 hal penting yang harus kalian ingat. Yang pertama, anggap semua nilai don't care itu sebagai X seperti ini tadi. Itu ketika sudah menganggap dia sebagai X, itu kita anggap sebagai 1. Kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 termasuk tanda X tersebut. Kemudian semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0. Nah, biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh. Contoh minimisasi fungsi boolean berikut. Fungsi dan peubah W, X, Y, Z sigma 1, 3, 7, 11, 15 dengan kondisi don't care adalah D, W, X, Y, Z sigma 025. Berarti kita gambarkan dulu fungsi booleannya, peta Carnotnya. Karena di sini ada fungsi W, X, Y, Z, ada 4 peubah, berarti akan ada 2 pangkat 4, 16 kotak, dan akan ada 16 kurang 1 minterem, berarti dari 0 sampai 15 minterem. Berarti di sini sigma 1, 3, 7, 11, 15. Kita gambarkan dulu peta Carnotnya 4 peubah ya. Di sini punya WX, di sini punya YZ, di sini 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Nah, di minterem 1, 3, 7, 11, 15 itu nilainya 1. Ingat di sini minterem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nya dari sini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minterem 1, 1, minterem 3, 1, minterem 7, 1, baru minterem 11 itu di sini ya. 1, baru minterem 15, 1. Kemudian kondisi don't care-nya dibuat oleh fungsi D di W, X, Y, Z sigma 025.
Berarti di min term 0, 2 dan 5 itu kita buat X. Min term 0 di sini, 2 di sini, 5 di sini. Nah, selain itu kita tulis 0. Berarti di sini 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, kita langkah pertama kita kelompokkan 1 dengan X. Ya. Yang X yang dikelompokkan dengan 1 itu kita anggap sebagai 1. Berarti kita mulai dari oktet. Apakah ada oktet? Tidak ada. Berarti kita lihat apakah ada kuad. Kalau kuad ada ternyata, yaitu ini ya, karena X di sini kita anggap 1. Kemudian ada lagi, yaitu ini ya. Nah, dengan demikian berarti apakah ada satu lagi? Tidak ada ya. Kalau X di sini karena dia tidak ada satu yang menemani, berarti dia dianggap sebagai 0. Dengan demikian berarti dalam bentuk SOP fungsi ini fungsi di WXYZ ini adalah, kita lihat ini kan terletak pada baris 00 01 yang sama 0 nya. 0 punyanya W. Berarti karena ini SOP, W nya adalah komplement. Kemudian terletak pada kolom 01 dan 11 pada kolom 1 ini punya Z, berarti Z. Nah, kemudian kita tambah dengan ini, dia terletak pada kolom 11, berarti Y-nya 1, Z-nya 1, berarti YZ. Selesai kalau bentuk SOP. Nah, selanjutnya kalau bentuk POS bagaimana? Kalau POS kita gambar dari peta Carnot-nya ya. Peta Carnot-nya sama sebenarnya, cuma supaya bisa lebih dimengerti. Di sini WX 00011110, di sini YZ 00011110. Nah, berarti di sini X11 X 0 X10 0010 0010. Yang kita lihat adalah nolnya. Nah, kita lihat nolnya, kita lihat apakah ada kuad. Ternyata ini kan oktet. Ternyata ada oktet. Ini kan terletak di pojok. Ini X000 X000. Karena dia X-nya bergabung dengan 0, berarti kita anggap sebagai 0. Yang ini dengan ini. Ya, berarti fungsi WX Z-nya itu bisa kita buat karena ini terletak pada kolom 00 dan 10 yang sama adalah angka 0. 0 punyanya Z, berarti Z komplement. Kita tambah dengan, nah yang ini selanjutnya, apakah ada lagi yang ini? Yang lain ternyata ada, yaitu ini. Dia terletak pada baris 1110 11 dan 10 terletak yang sama satunya, 1 punyanya W. Berarti iya, ibu lupa, ini kan POS ya. Nah, kalau dia POS berarti harusnya dia kalau satu berarti dia tanpa komplement. Oke, kita ulang ya. Berarti di sini karena dia di sini yang sama adalah Z-nya 0. Berarti karena ini bentuk POS, berarti berhubungan dengan max term, berarti kalau Z-nya 0 ya tetap Z ya, tanpa komplement. Karena kalau dia max term, justru kalau dia 0 tanpa komplement, kalau dia 1 justru pakai komplement. Nah, kemudian di sini kita kalikan dengan, karena perkalian dari hasil jumlah ya. Yang ini dia terletak pada baris 011 dan 01 yang sama itu satunya. 1 ini punyanya X.
Kalau X-nya 1 berarti X komplement ditambah dia terletak pada baris kolom 0001 yang sama nolnya. 0 ini punyanya Y, berarti Y kan? Iya betul. Selesai. Ini untuk metode don't care. Nah, contoh lainnya di sini ibu buat peta Carnot-nya saja langsung. Kita disuruh mencari fungsinya. Di sini Vx 00011110, di sini YZ 00011110, di sini 11. Nah, kita akan membuat fungsinya dari fungsi dari peta Carnot ini. Berarti yang kita perlu ingat di sini kita lihat apakah ada kuatnya dulu. Ternyata ada, karena X-nya ini dikelompokkan dengan 1, berarti kita anggap sebagai 1. Yang pertama ini. Terus ada lagi, ternyata ada, yaitu ini. Ada lagi, ada, yaitu ini. Nah, dengan demikian berarti fungsi booleannya ini terletak pada kolom 00. Kita mau buat dalam bentuk SOP ya, karena dia dilihat 1, berarti Y nya 0, Z nya 0, berarti Y action, Z action. Nah, kemudian yang ini Y nya 1, Z nya 1, berarti ditambah YZ. Baru yang ini dia terletak pada baris 01 yang sama satunya, berarti 1 punyanya X, berarti X. Kemudian terletak pada kolom 01 11 yang sama satunya punya Z, berarti XZ. Nah, selesai. Seperti itu. Oke. Untuk keadaan Rodker selesai. Selanjutnya metode Quine-McCluskey. Nah, untuk Quine-McCluskey ini merupakan metode peta Carnot, hanya digunakan itu cocoknya pada fungsi boolean dengan jumlah peubah yang tidak lebih dari 6. Nah, penggunaan dari peta Carnot yang lebih dari 6 itu mengakibatkan menjadi semakin sulit dan ukuran petanya tentu saja bertambah besar. Selain itu, metode peta Carnot itu lebih sulit diprogramkan dengan komputer karena diperlukan pengamatan visual untuk mengidentifikasi minterem-minterem yang akan dikelompokkan. Nah, untuk itu diperlukanlah metode penyederhanaan yang lain yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan untuk fungsi boolean dengan sembarang jumlah peubah. Metode alternatif inilah yang disebut dengan metode Quine-McCluskey. Nah, kita lihat di sini ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian pahami. Yang pertama, nyatakan tiap minterem dalam n peubah menjadi string yang panjangnya n. Dalam hal ini, peubah komplement dinyatakan dengan 0. Peubah bukan komplement dinyatakan dengan 1. Baru yang kedua, kelompokkan tiap minterem berdasarkan jumlah 1 yang dimilikinya. Jadi nanti ada kelompok 0 ketika dia tidak mempunyai sama sekali 1, baru kelompok 1 jika dia memiliki satu angka 1, baru kelompok 2 jika dia memiliki 2 angka 1, baru kelompok 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kombinasikan minterem dalam n peubah dengan kelompok lain yang jumlah satunya berbeda sehingga diperoleh bentuk prim yang terdiri dari n-1 peubah. Minterem yang dikombinasikan diberi tanda benar. Centang. Kombinasikan minterem dalam n-1 peubah dan kelompok lain yang jumlahnya satunya yang berbeda pula sehingga diperoleh bentuk minterem yang terdiri dari n-2 peubah. Teruskan langkah 4 sampai diperoleh bentuk prima yang sederhana mungkin.
Ambil semua bentuk prima yang bertanda benar, buatlah tabel baru yang memperlihatkan minterem dari ekspresi boolean semula yang dicangkup dalam bentuk prima tersebut. Tandai dengan tanda silang. Setiap minterem harus dicangkup oleh paling sedikit satu buah bentuk prima. Pilih bentuk prima yang memiliki jumlah literal paling sedikit namun mencangkup sebanyak mungkin minterem dari ekspresi boolean semula. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tandai kolom-kolom yang mempunyai satu buah tanda X dengan tanda bintang. Lalu beri tanda benar di sebelah kiri bentuk prima yang berasosiasi dengan tanda bintang tersebut. Baru yang kedua, untuk setiap bentuk prima yang telah ditandai dengan tanda benar, itu beri tanda minterem yang dicangkup oleh bentuk tersebut dengan tanda benar. Periksa apakah masih ada minterem yang belum mencangkup oleh bentuk prima tersebut. Jika ada, pilih dari bentuk prima yang tersisa yang mencangkup sebanyak mungkin minterem tersebut. Beri tanda benar bentuk prima yang dipilih itu serta minterem yang dicangkupnya. Ulangi langkah C sampai seluruh minterem sudah dicangkup oleh semua bentuk prima. Nah, sebagai contoh di sini Ibu berikan contohnya adalah sederhanakan fungsi boolean dari fungsi WXYZ sigma 146789101115. Nah, berarti kita langkah pertama tadi adalah nyatakan tiap minterem dalam peubah menjadi string bit yang panjangnya n. Dalam hal ini peubah komplement dinyatakan dengan 0, peubah bukan komplement itu dinyatakan dengan 1. Nah, kita ingat kalau misalnya di sini kan ada 4 peubah, berarti ada minteremnya itu ada 16, yaitu dari 0 sampai 15 ya. Nah, kita harus mengingat yang ini kan minterem 1. Minterem 1 itu kalau kita lihat ke peta Carnot dia seperti apa. Baru minterem 4, minterem 6, minterem 7, minterem 8, minterem 9, 10, 11, 15. Nah, kita lihat ya, minterem 1 dalam bentuk untuk 4 peubah. Ya, ini dia minterem 1 itu punyanya W action, X action, Y action, Z. Berarti punyanya 0001. Kemudian minterem 4 itu punyanya W-nya W action, X, Y action, Z. Berarti 0101 0100. Nah, seperti itu. Baru minterem 5 punyanya siapa, minterem 6 punyanya siapa gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita harus mengingat peta Carnot, berarti kita buat saja seperti peta Carnotnya dulu di sini supaya lebih mengingatnya ya. Ibu bantu menggambarkan peta Carnot untuk 4 peubah di sini. Nah, kita ingat dulu bentuk peta Carnot untuk 4 peubah. Berarti di sini punyanya WX 0001. Bentar. (0001 1110) baru 0001 1110. Di sini punyanya minterem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, minterem 1 1, minterem 4 1, minterem 6 1, 7 1, 7 di mana? Oh, 7 sini. 8 1, 9 1, 10 1, 11 1,
15 1, yang lainnya 0. Kasih merah aja. Ya. Oke. Nah, berarti kita sudah tahu minteram satunya berarti adalah karena ini minteram berarti kalau 0 berarti adalah aksen, kalau 1 berarti tanpa komplemennya. Berarti karena di sini 1 terletak pada baris 00, 00 ini WX berarti W aksen, S aksen, seperti itu kan. Oh sorry, kita buat 001 saja. 00 langsung saja itunya. Ini 0001 berarti tulis 0001. Baru ada yang ini M4 nya itu adalah 0100. Baru M6 nya ini ya, berarti 0111. Baru M7 nya berarti ini, oh terbalik, M6 nya yang ini, M6 nya berarti 0110. Baru ini M7 nya 0111. Baru M8 nya, kita lihat M8 yang mana ini ya, berarti 1000. Baru M9 nya yang ini 1001. Baru M10 nya 1010. Baru M11 nya yang ini 1011. Baru M15 nya yang ini berarti 1111. Nah, kita kelompokkan sekarang fungsinya dari yang mempunyai satunya tidak mempunyai satu, ternyata tidak ada. Sekarang yang mempunyai satu hanya satu, kita bentuk ya, supaya lebih ya, di bawah saja ya. Bentar, ini Ibu salin dulu ya. M9 1001, M10 1010, M11 1011, M15 1111. Di sini Ibu hapus. Oke, kita kelompokkan dulu ya yang angka satunya. Berarti pertama di sini time-nya, baru di sini W X Y Z. Nah, kelompokkan yang satu yang tidak, satunya tidak ada ya. Berarti yang sekarang satunya itu ada satu. Berarti yang satunya ada satu, yang pertama minteram 1, kita buat di sini 1, W nya 0 0 0 1. Baru apalagi M8 nya satunya 1 kan, berarti 1 0 0 0. Baru M4 ini 0100 ya, Ibu salah nulis ya, berarti 40100. Sekarang kelompok 2, yang satunya ada 2, berarti ini sudah ya. Yang kelompok 2 berarti pertama adalah M6 ini 0110, baru
yang ada 2 satunya. Ini lagi ya, M9 1001. Ada lagi, ada M10 1010. Sudah, yang kelompok 2 sudah selesai. Sekarang yang satunya ada 3. Satunya 3 berarti ini M7 ya. 0111 baru M11. Aduh, terlalu besar ini ya. Bentar. Ibu agak kecil aja buatnya ya, biar Ibu ulang dari yang 1 tadi, berarti dari 1 ya. 1 itu 0001 baru 4 ya. 0100 baru 8 1000. Sudah. Sekarang yang ke-21 ini sudah yaitu M6 0110 dengan M9 1001. Ada lagi M10 ya, 1010. Ada lagi yang 2? Tidak ada. Sekarang yang 3. Yang 3 itu M11 dengan M7 ya. Berarti minteram 7 0111 dengan minteram 11 1011 dengan minteram yang terakhir 15 4 1111. Nah, sudah kita kelompokkan. Nah, kemudian berarti langkah selanjutnya itu adalah kita disuruh untuk, tadi sudah langkah 2 ya. Langkah ketiganya adalah kombinasikan minterem dalam n peubah dengan kelompok lain yang jumlahnya berbeda 1 sehingga diperoleh bentuk prim yang terdiri dari n-1 peubah. Oke, kita kombinasikan. Yang sudah dikombinasikan berikan tanda benar. Kita kombinasikan di sini. Di sini term, di sini W, X, Y, Z. Pertama kita mulai dari term 1 dulu. Term 1 0001. Kita lihat yang untuk yang memiliki 2 yang ada satunya di sini. Ternyata ini dia berbeda hanya di sini saja. Yang ini 0, yang ini 0, yang ini 1. Berarti kita buat di sini kombinasi 19. Yang berbeda kita buat tanda strip, kemudian di sininya 0 0 1 ya. Kita berikan tanda benar. Kemudian 1 masih bisa dikomunikasikan lagi? Tidak ya. Berarti sekarang kita lari ke 4 di sini, satunya di sini. Kita lihat untuk yang mempunyai 2 angka 1, adakah yang satunya di sini? Ternyata ada. Ini dia hanya berbeda di sini saja. Berarti kita bisa kombinasikan 46. Kita buat di sini 01 yang berbeda, kita tanda strip baru 0. Oke. Nah, selanjutnya masih adakah yang bisa dikombinasikan dengan 4? Tidak ada. Berarti 8. 8 di sini angka satunya. Kita lihat yang di sini angka satunya itu adalah ini. Berarti 8 dan 10 bisa kita kombinasikan. Yang berbeda hanya di sini saja. Berarti yang berbeda itu kita tanda stripkan. Berarti 1 0 strip 0. Selesai ya. Sudah kita kombinasikan semua. Oke, sekarang kalau saat ini sudah. Sekarang M6 apakah bisa kita kombinasikan dengan yang di sini? Kita lihat di sini 1 1 sama dan ini 1 1. Yang berbeda hanya di sininya.
Berarti M6 bisa dikombinasikan dengan 7. Kita beri tanda benar. Berarti di sini 0 1 1 strip. Oke. Masih ada? Tidak ada. Sekarang 9 di sini 1 1. Oh, ternyata dia bisa di M11 juga di sini 1 1. Dengan demikian dia bisa dikombinasikan. Yang berbeda hanya di sininya saja. Berarti 9 11 bisa di sini 1. Yang beda hanya di sini ya. 1 0 strip 1. Selain itu 9 juga masih bisa dikombinasikan 9 sudah ya. 10 juga masih bisa dikombinasikan dengan 11. Yang sama ininya, yang berbeda ininya. Berarti kita kombinasikan 10 dan 11. Sini 1 0 1 strip. Selesai. Sekarang yang ini kita kombinasikan dan ini ya. Berarti 7, kita lihat 1 1 1. Berarti ini kan 1 1 1. Berarti bisa kita kombinasikan ya. Yang berbeda hanya di sininya saja. Berarti 7 dengan 15 strip 1 1 1. Selanjutnya 11 dengan 15. Yang sama ini dengan ini. Tapi yang beda ini. Berarti 7 dan 11 dengan 15. Berarti 1 strip 1 1. Oke. Sudah ya. Ini tanda benar. Nah, selanjutnya kita kombinasikan lagi yang berbeda 1. Berarti kita buat lagi di sini kolomnya. Oke. Ini strip 001. Kita lihat apakah ada di sini yang strip 001. Berarti tidak bisa di stripnya pertama, tidak ada. Berarti tidak bisa kita kombinasikan. Kemudian 4601 strip 0. Adakah yang stripnya di sini? Ada. Yaitu ini. Tapi di sini 01, di sini 101. Jadi jelas dia tidak bisa ya. Baru 810 10 strip 0. Nah, ternyata di sini sama-sama strip, berarti bisa. Ini sama-sama 1, berarti bisa. Yang beda hanya di sini. Oh, berarti 8 10 9 11 itu bisa kita kombinasikan. Yaitu 1 0 strip, yang berbeda kita buat strip juga. Kemudian ini kita beri tanda benar ya. Ada lagi yang bisa dikombinasikan. Kita lihat 67. Ini 01 strip. Adakah di sini yang strip? Tidak ada. Kemudian 911 10 strip 1. Strip di sini tidak ada. 1011 101 strip. Tidak ada. Oh, tapi 810 itu masih bisa kita kombinasikan dengan 911 sudah. Oh, kita kurang 1 ya. 89 belum di sini. 89 8 dengan 9 kan sama-sama 1. 0, ini yang berbeda ini. Berarti 1 0 strip 0 mana ini? 8 dan 9 nya 1 0 0 1. Oh ya, di sini benar 0 1. Iya. Kurang 1. Berarti 89 dengan 10 11 masih bisa. Kita lihat di sini kenapa? Karena di sini yang sama-sama berbedanya itu kan di sini kan. Yang berbeda itu ini sama-sama strip. Kemudian yang berbeda ini.
berarti 8, 9, 10, 11. 1, 0, strip, baru di sini strip. Adakah ini sudah berarti bisa? Nah, adakah yang bisa dikombinasikan yang lain? Tidak ada jawabannya. Berarti kalau sudah tidak ada, berarti kita buat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu ambil semua bentuk prima yang tidak ditandai oleh tanda benar. Yang tidak diberi oleh tanda benar berarti 19, 46, 67, 7, 15, 11, 15, baru ini 8, 10, 9, 11. Ini cukup satu kita tulis. Oke, kita buat di ini. Kita ambil minterem yang tidak ada tanda benarnya, berarti bentuk. Oke, kita lihat dari bentuk pertama yang tidak ada tanda benarnya itu adalah 19 ya. 19. Ibu kasih tanda yang berbeda aja supaya kelihatan. Ya. 19 kan tidak ada tanda benarnya. Berarti ini yang kita buat pertama. Untuk 19. Baru yang tidak ada tanda benarnya lagi itu adalah 46. Kita buat di sini 46. Baru ini benar-benar 67 dengan ini 9, 11 ada, 10, 15 ada, 67, 7, 15, 11, 15. Oke, kita buat 67 baru 7, 15 baru 11, 15. Dan yang terakhir di sini adalah 8, sama kan angkanya, berarti kita buat satu kali saja. 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita sudah merekam bentuk mana saja yang tidak ada tanda benarnya. Nah, langkah selanjutnya berarti yang kalian lakukan itu adalah nah, di sini kita buat bentuk minterem yang dicangkup oleh bentuk ini. Berarti 1 berarti di sini. 9 berarti di sini. Baru 4 di sini. Ini langkah ke berapa tadi ya? Langkah ke 6. Baru 6 di sini. Baru 6 di sini. 7, 15 berarti 7 dengan 15. Baru 11 dengan 15, baru di sini 11, 15, baru 8, 9, 10, 11. Nah, sudah. Kalau sudah berarti langkah selanjutnya. Nah, kita lihat di sini tandai dengan tanda bintang yang mempunyai satu buah tanda hilang. Lalu beri tanda benar di sebelah kiri bentuk prima yang berasosiasi dengan tanda bintang tersebut. Nah, itu langkah 7A ya. Kita beri tanda bintang untuk yang hanya memiliki satu buah tanda saja. Berarti ini ya, hanya memiliki satu ini. Baru di sini 4 juga hanya memiliki satu. 6 memiliki 2 jadi tidak. 7 memiliki 2 tidak. 8 memiliki 2. Baru 9 memiliki 2. 10 memiliki 2. Nah, kita berikan tanda benar di sebelah kiri bentuk prima yang berasosiasi dengan tanda bintang ini. Berarti yang ini, kemudian ini, kemudian ini, dan ya ini. Oh, ternyata masih ada
67, 715 dengan 1115. Berarti kita gunakan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya di sini adalah dari langkah 7B-nya itu adalah lupa ya. Untuk setiap bentuk prima yang telah ditandai dengan tanda benar, beri tanda minterm yang dicakup oleh bentuk tersebut dengan tanda benar. Di bawah garis bawah setelah bintang. Oke, berarti 1 dan 9. Berarti ini beri tanda benar setelah bintang. Oke, ini benar. Kemudian 46, berarti 4 dengan 6. Kemudian 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Oh, ternyata 7 dengan 15 itu belum ada. Oleh karena itu kita gunakan langkah yang C. Periksa apakah masih ada minterm yang belum dicangkup oleh bentuk prima terpilih. Jika ada, pilih dari bentuk prima yang tersisa yang mencakup sebanyak mungkin minterm tersebut. Beri tanda benar bentuk prima yang dipilih itu serta minterm yang dicangkupnya. Berarti yang belum tercangkup itu kan 7 dan 15. Berarti di sini beri tanda benar, baru di sini beri benar. Nah, dengan demikian berarti fungsi mintermnya, fungsi booleannya dari 4 berubah ya, w x y z itu adalah bentuknya itu adalah minterm 19 ini kan kita lihat 19 ini kan tadi adalah 0 0, x nya 0, y nya 0, z nya 1. Berarti x aksen, y aksen, z. Kemudian 46 kita lihat di sini. 46 di sini itu adalah 0, x nya, y nya 0, y x nya 1, z nya 0. Berarti y aksen, x, z aksen. Y aksen, x, z aksen. W komplement, x, z komplement, sama ya maksud ibu ya. Baru yang ketiga itu adalah 715. Kita lihat 715 di sini.